Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini pertemuan kedua kita ya. Hari ini masih tetap membahas mengenai teks diskusi ya. Kalian boleh lihat LKS. Teks ini saya ambil dari LKS halaman 21. Jadi silakan kalian lihat LKS halaman 21 dengan judul larangan ponsel di sekolah ya. Sumbernya ada di bawah ya. Oke, tugas kalian yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, menemukan informasi yang ada di teks. Kalau berbicara menemukan informasi yang ada di teks, maka yang harus kalian perhatikan adalah informasi yang ada di setiap paragraf. Ya, di setiap paragraf. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Ada 7 paragraf dan harus kalian identifikasi, kalian temukan informasi apa saja yang ada di tiap paragraf tersebut. Sebenarnya begini, saya sudah sampaikan di video sebelumnya, untuk mengidentifikasi informasi itu sangat mudah. Kalian tinggal menemukan kalimat utama di setiap paragraf. Kalimat utama itu ada di awal atau kalimat pertama, bisa juga kalimat terakhir paragraf. Ingat, kalau tidak kalimat pertama berarti kalimat terakhir. Namun banyaknya biasanya kalimat utama ini adanya di awal paragraf. Nah, saya contohkan. Fokus. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Saya contohkan dulu. Jadi nanti tugas kalian ya. Selanjutnya adalah tugas kalian. Oke, kita lihat paragraf pertama. Mulai besok anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah. Pernyataan itu terasa menyentak di benak anak-anak. Penggunaan HP atau ponsel dalam dunia pendidikan merupakan sebuah pernyataan yang menggerogoti pikiran kita. Sepertinya ponsel hanya berguna untuk menyampaikan SMS, mendengarkan musik, menonton tayangan audiovisual, dan game. Tak ada manfaat yang berarti sehingga harus dilarang untuk dibawa dan dipergunakan siswa di lingkungan sekolah. Itu paragraf pertama. Kita lihat, kita cari informasi pentingnya ada di mana. Ingat tipsnya, kalau tidak ada di kalimat pertama, adanya di kalimat terakhir. Kita lihat. Mulai besok anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah. Oke, sudah kita temukan. Itu intinya. Kenapa itu dijadikan kalimat utamanya? Karena yang lain hanya menjelaskan. Oke. Dan ingat, tidak harus diambil full satu kalimat, tetapi informasi pentingnya saja. Hanya informasi pentingnya saja. Ingat ya. Nah, berhubung di paragraf pertama ini ya, kalimat utamanya dari mulai sampai anak-anak kita ambil dari situ ya. Jadi mulai besok anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah. Pernyataan itu terasa menyentak di benak anak-anak. Jadi informasi yang dapat diambil dari paragraf pertama adalah mulai besok anak-anak dilarang membawa HP, dan informasi itu atau pernyataan itu menyentak di benak anak-anak. Itu ya informasinya. Saya ulangi, informasi di paragraf pertama ada di kalimat utama. Mulai besok anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah. Pernyataan itu
terasa menyentak di benak anak-anak. Boleh simple, ingat boleh ambil intinya saja. Mulai besok anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah. Pernyataan itu mengagetkan anak-anak, boleh. Atau pernyataan itu menyentak di benak anak-anak. Ah Bu, boleh nggak begini? Mulai besok anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah. Boleh nggak itunya saja? Boleh, itu juga termasuk penting. Ingat, boleh itu juga ya. Oke? Jadi boleh diambil seutuhnya satu kalimat dari kata mulai sampai kata anak-anak. Boleh yang intinya saja. Itu contohnya, itu caranya. Cara mengidentifikasi informasi yang ada di paragraf. Kemudian kita identifikasi paragraf kedua. Yuk dibaca dulu paragraf kedua. Persoalan semacam ini menjadi wacana yang cukup menarik untuk didiskusikan. Ketika sekolah melarang siswa membawa ponsel ke sekolah namun mereka tak menggubrisnya, maka pihak sekolah pun akhirnya melakukan sweeping. Nah, lihat. Apakah ada di kalimat pertama, apakah ada di kalimat terakhir? Kalimat pertamanya persoalan semacam ini menjadi wacana yang cukup menarik untuk didiskusikan. Sedangkan kalimat terakhirnya mana nih? Ini hanya dua kalimat ya. Ketika sekolah melarang siswa membawa ponsel ke sekolah namun mereka tak menggubrisnya, maka siswa sekolah pun maka pihak sekolah pun akhirnya melakukan sweeping. Bukan ya. Jadi ini juga informasinya ada di kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi intinya persoalan pelarangan HP menjadi wacana yang cukup menarik untuk didiskusikan. Ingat, persoalan pelarangan membawa HP ke sekolah atau membawa ponsel ke sekolah menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan. Bu, dari mana larangannya? Kok Ibu tadi ada kata larangannya? Oh, larangannya itu dari kata ini. Persoalan semacam ini. Nah, ini tuh maksudnya pelarangan membawa ponsel ke sekolah. Jadi intinya, inti informasi paragraf 2 adalah persoalan pelarangan membawa ponsel ke sekolah menjadi wacana yang cukup menarik untuk didiskusikan. Itu informasinya. Informasi 1 di paragraf 1, informasi 2 di paragraf 2. Nah, sekarang kalian lanjutkan informasi paragraf 3 dan informasi yang ada di paragraf 1, 3, 4, 5. Paragraf 3 dan paragraf 6. Silakan kalian identifikasi atau temukan informasi yang ada di paragraf 3 dan paragraf 6. Nanti boleh dijawab di Google Form yang saya share di grup Classroom atau di Telegram. Oke, begitu ya caranya ya. Oke, mudah kok. Yuk dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.